Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya kita sudah berhasil menerapkan autentikasi sederhana untuk keseluruhan aplikasi blog kita yang dibangun menggunakan Menstack, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menggunakan environment variables pada aplikasi Menstack kita untuk menjaga atau melindungi informasi sensitif seperti credential database, API keys, dan secret token JWT kita. Nah, mari kita bahas sedikit dulu nih tentang apa itu environment variables. Environment variables itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi konfigurasi dan data yang tidak ingin kita hardcode langsung ke dalam source code aplikasi kita. Nah, ini termasuk informasi seperti URL database, API keys, dan pengaturan lainnya yang bisa berubah tergantung pada lingkungan aplikasi kita, seperti misal development, staging, atau bahkan production. Karena misal anggap sebagai contoh apabila codebase atau source code dari aplikasi kita itu dipasang ke sebuah remote repository yang misal berada pada GitLab secara publik, di mana sewaktu-waktu pengunjung dari remote repository kita tuh dapat melihat informasi-informasi sensitif seperti credential database atau bahkan hingga secret token JWT. Nah, pastinya itu akan sangat berbahaya ya, di mana orang sewaktu-waktu dapat connect ke database kita lalu merusak isi datanya atau bahkan membuat sebuah token JWT palsu untuk mengautentikasikan dirinya sebagai pengguna dari aplikasi kita. Nah, maka dari itu sebenarnya tuh alangkah baiknya kita tuh ingin menerapkan environment variables di sini sebelum kita tuh memasukkan codebase kita ke dalam sebuah remote repository publik. Nah, untuk itu hal pertama yang ingin saya lakukan di sini adalah mengamankan kode sensitif dari aplikasi backend kita terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita pergi ke aplikasi frontend kita. Di mana pertama-tama yang ingin saya lakukan di sini adalah membuat sebuah file baru di source directory project backend API kita di sini yang bernama .env. Di mana di sini karena saya ingin mengamankan secret JWT token dan URL database saya ya yang dari MongoDB, maka di sini saya ingin mendefinisikan sebuah variabel yang bernama misal Mongo URI, lalu isinya nilainya itu kita pasang dengan credential database seperti ini ya. Dimana selain credential database kita di sini, kita ingin menambahkan secret JWT juga. Nah, ini bisa kita ambil dari token manager ya. Kita copy aja ini isinya. Lalu kita paste ke sini dan kita save. Dimana hal selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah menginstal sebuah package di dalam server API kita di sini yang bernama .env. Agar kita bisa menggunakan informasi-informasi rahasia kita di sini ke dalam aplikasi kita. Selanjutnya yang ingin saya lakukan di sini adalah pergi ke file server.js untuk mengimport .env config. Seperti ini, kita save. Di mana berkat kita sudah mengimport .env di sini, kita tuh dapat menggunakan variabel env apapun ke dalam codebase project kita. Misal seperti contoh di bawah sini, ini kan ada credential database, kita ubah saja menjadi seperti ini. Proses env mongo URI. Seperti ini. Jadi dia akan secara langsung memanggil variabel mongo URI dari env mongo URI di sini. Jadi cukup sederhana ya. Nah, selanjutnya yang kita ingin ubah di sini dalam file token manager ya, kita ubah menjadi proses env jwt secret. Kita copy di sini, kita ganti ini juga. Kita paste. Ya, karena kita sudah mendefinisikan variabelnya sebagai JWT secret seperti ini. Dimana selanjutnya kita ingin menggit ignore file .env itu ya supaya tidak terekspos ke dalam remote repository di GitLab. Dimana sebagai langkah terakhir di sini saya ingin membuat sebuah file baru lagi di dalam direktori utama di sini .env example ya. Nah, tujuan dari file ini untuk apa? Supaya apabila sewaktu-waktu aplikasi kita tuh di-maintain atau dikerjakan oleh banyak orang, nah kita tuh dapat memberitahu ke maintainer tersebut atau programmer tersebut environment variable apa saja yang digunakan oleh aplikasi kita di sini agar mereka juga dapat menjalankannya ya. Jadi untuk itu kita copy saja di sini, lalu kita paste. Namun yang pastinya kita di sini tidak ingin menyisipkan informasi rahasianya ya. Jadi kita cukup pasang seperti ini saja. Lalu kita save. Dimana kalau kita sudah sampai sini sebenarnya kita tuh sudah berhasil ya menerapkannya ya, tidak ada masalah ya. Yang mana kalau kita coba cek, jalankan aplikasi kita. Nah, maka database itu masih successfully connected ya, masih terhubung dengan baik ya. Walaupun sekarang kita sudah mengubah credential database-nya dengan nilai yang datang dari file .env di sini.
Yang mana sekarang apabila kita hapus file.env di sini, kita jalankan lagi, pastinya dia akan mengembalikan error ya. Nah, the URL parameter must be a string ya. Jadi kita sekarang aplikasi kita tuh dependent dengan file.env tadi ya. Ini. Selanjutnya kita commit saja di sini. Perubahannya feed add environment variables. Lalu kita git push. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke project frontend kita. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam project frontend kita di sini, mungkin hal yang saya ingin umpatkan ya sebagai informasi sensitif tuh ini, base URL yang mengarah ke domain API kita ya, supaya tidak sembarang orang itu bisa memahami atau mengetahui domain di mana API kita tuh berjalan ya. Karena memang domain ini tuh spesifik hanya untuk digunakan oleh aplikasi ini. Jadi kita tidak ingin orang lain tuh untuk mengkonsum API kita. Namun, khusus untuk aplikasi React yang dijalankan menggunakan feed di sini, caranya tuh berbeda ketimbang kita sebelumnya itu menginstal .env. Nah, feed ini tuh sudah menyediakan sebuah fungsionalitas untuk menyimpan informasi-informasi sensitif kita tuh ke dalam file .env ya, menggunakan special import yang bernama import meta.env di sini. Yang mana sepenuhnya file atau variabel .env itu tuh akan dikelola oleh feed. Ya, jadi kita tidak perlu menginstal apa-apa ya, package apa-apa seperti misal tadi di backend kan ada .env. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja di sini kembali ke project kita. Di direktori utamanya, di luar source, kita akan menambahkan sebuah file baru .env juga. Lalu di sini mungkin saya akan set variabelnya seperti ini. Feed API URL. Lalu di sini kita copy. Tanda kutipnya kita hilangkan. Lalu selanjutnya di dalam Axios instance di sini, kita cukup melakukan saja import meta env, lalu nama variabel yang sudah kalian definisikan dalam file.env tadi. Jadi feed API URL seperti ini ya. Kita save. Dimana sekarang kita ingin pastikan ya apakah aplikasi frontend kita tuh di sini masih terhubung dengan baik dengan aplikasi backend atau tidak ya. Jadi kita di sini ingin jalankan dulu nih server API kita. Lalu kita jalankan aplikasi React kita. Lalu sekarang kita pastikan di sini apakah datanya tuh masih bisa didapat dengan baik dari API ya. Nah, sepertinya aman di sini ya, tidak ada masalah ya. Jadi data-datanya masih dapat diambil dengan baik dari API server kita. Selanjutnya kita tambahkan juga git ignore-nya. Misal saya letakkan di sini .env, kita ignore. Lalu sama seperti sebelumnya kita juga ingin tambahkan file .env example ya. Untuk memberi petunjuk saja, misal ke programmer baru dari project kita, env apa saja yang digunakan pada aplikasi ini. Kita hilangkan juga ini isinya. Selanjutnya kita commit ya. Add environment variables. Lalu kita git push. Demikian, itulah tutorial sederhana mengenai bagaimana caranya kita bisa mengelola kode sensitif atau informasi sensitif pada source code aplikasi kita menggunakan environment variables. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.